hari ini? Luar biasa, tetap luar biasa ya. Walaupun kita mendengar banyak hal-hal yang sedang terjadi. Tema firman Tuhan hari ini adalah keberhasilan karena Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin kita mengerti terlebih dahulu apa ya definisi dari keberhasilan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang di luar sana, bahkan termasuk anak Tuhan, beranggapan bahwa keberhasilan itu adalah ketika kita ini kaya. Ketika kita ini punya uang banyak, ketika kita ini punya kedudukan, ketika kita berhasil mencapai yang kita mau, maka itu namanya ya kita mengalami keberhasilan. Memang tidak dipungkiri ya dari kita masih kecil. Ini eho saya bisa agak dihilangin sedikit gak ya? Kayak jadi MC di mantenan ya. Iya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1 biar tidak terlalu bereho ya suara saya. Tes 1, 1, 2, 3. Iya, ya, Bapak Ibu dari kecil ya anak-anak itu pun sudah diajarkan ya. Kita sering kali berkata kepada anak kita, "Dek, kamu harus rajin belajar, kamu harus rajin sekolah supaya kamu berhasil." Ya, kalau nanti kamu sudah besar, kamu jadi sesuatu yang hebat, kamu punya banyak ya uang, kamu berhasil. Dari kecil bahkan orang tua seringkali sudah menanamkan tentang ya apa konsep kebahagiaan atau keberhasilan bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang seringkali kita tuh salah, saudara. Jadi dari dulu kita ini memahami bahwa keberhasilan itu adalah waktu kita punya uang banyak, waktu kita berhasil, waktu kita mendapatkan yang kita mau, cita-cita kita dapatkan, oh itu berhasil. Padahal kita lupa, ya banyak loh orang yang punya jabatan, punya kekayaan, tapi mereka tidak berhasil di hadapan Tuhan. Nah, konteks keberhasilan yang benar di hadapan Tuhan itu adalah apa? Ketika kita ini mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan kita melakukannya, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Makanya saya juga bilang sama anak saya, ya saya selalu saudara, anak saya ini sakit, ya ndak mau disuruh bolos. "Dek, kamu itu libur 1 hari." "Ndak bisa, Mam, aku ini udah kelas 12, nanti kalau aku libur aku ketinggalan pelajaran." Saya bilang, "Kamu itu ya sakit gak sembuh-sembuh udah sebulan." Memang karena katanya ini Jakarta lagi polusi tertinggi di dunia. Makanya saudara ya, dokter menganjurkan supaya healing, pergi keluar kota. Kalau ada duit healing, gak ada duit ya pusing, ya enggak. Ya, jadi ya saudara, saya bilang sama anak saya, "Kamu istirahat." Lah gimana saudara? Dia pulang sekolah sore, habis itu ikut bimbel sampai jam 8 malam. Pulang udah malam, ngerjain tugas, baru mandi tidur. Jam 5 pagi udah bangun lagi siap-siap ke sekolah. Saya itu selalu bilang kepada anak-anak saya, ya Mami nggak tuntut kamu itu terlalu pintar di sekolah. Mami tidak berharap kamu harus juara 1 atau juara umum. Karena itu bukan tolak ukur keberhasilan dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Buat apa kamu pintar di sekolah, kamu dapat nilai bagus, tapi kamu gak ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Saya bilang kepada anak-anak saya, setiap kita itu nanti punya proses sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya, bahkan saya nih saudara, dulu saya waktu sekolah suka bolos, tapi jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Saya bolos sama teman saya. Teman saya bilang, teman saya bilang, "Dep, kamu lompat duluan ya." Lihat keadaan. Saya lempar tas saya saudara, yang tangkap kepala sekolah saya dari bawah. Saya panjat tembok sampai di atas, saya lihat ke bawah, kepala sekolah saya bilang, "Turun. Kamu jangan kasih tahu, turun." Teman saya bilang, "Aman, Dep." "Aman. Aman, lompat." Saya lompat saudara. Ya udah dijewer sama kepala sekolah saya di bawah. Teman saya lompat sampai di atas, turun. Ya, saya bilang sama anak saya itu dulu, Mami waktu sekolah begitu. Mami gak pintar-pintar banget. Tapi ketika Mami ketemu Tuhan, Mami ketemu rencana Tuhan, Mami ngerti kehendak Tuhan, maka Mami memperoleh keberhasilan di dalam hidup. Waktu Mami tepat melakukan apa yang Tuhan mau, katakan.
Makanya jangan paksa anakmu, saudara. Hari-hari ini banyak orang tua anak masih bayi disekolahin, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les ini, les itu, nggak punya waktu. Harusnya dia masih bermain, tapi dicekokin semua ilmu. Awas lo ada orang tua, engkau mengambil masa kecil anak-anakmu yang harusnya dia bahagia. Makanya semakin kesini semakin banyak anak yang stres dan depresi. Kenapa? Karena dia pikir kalau anak dia bekali ini cekokin, semua dilesin. Tapi nggak ada orang tua yang lesin Alkitab. Ya Pak ya. Engkau lupa bahwa keberhasilan tuh di mata Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, Rasul Paulus menurut ukuran manusia dia berhasil nggak? Kagak. Rasul Paulus berhasil waktu dia belum mengenal Yesus, malah menurut pandangan manusia. Dia seorang pengajar Yahudi. Dia menguasai semua ilmu. Dia punya pendidikan yang tinggi. Ya, secara manusia dia membanggakan, dia bilang, aku Paulus. Secara manusia, aku dari golongan Ibrani asli, aku Yahudi, aku bisa berbangga, aku menjadi pengajar, aku punya ilmu yang tinggi, aku menguasai semuanya. Dia berhasil menurut ukuran manusia. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, saya mau tanya, dia berhasil apa tidak menurut ukuran manusia? Gagal, di penjara. Dia di penjara, dia dianiaya, dia menjadi sasaran orang-orang yang akan menghukum, merajam dia pakai batu. Secara mata manusia semua akan bilang dia tidak berhasil, dia miskin. Beda dengan dia sebelum mengenal Yesus. Hidupnya itu dari perantauan satu ke perantauan lain. Dia buka jemaat perintisan satu ke tempat lain. Tidak enak. Sehingga dia berkata, ya, saat aku mengikut Tuhan, penderitaan itu adalah kebanggaanku. Menurut saudara dia berhasil? Mata dunia bilang tidak. Tapi di mata Tuhan, Rasul Paulus berhasil nggak? Berhasil. Bapak Ibu ingat ya, ketika kita mati satu saat nanti kita akan menghadap Tuhan. Dia nggak tanya berapa jumlah depositmu, berapa perusahaan yang kau pimpin. Dia nggak tanya apa karyawanmu berapa ribu. Dia nggak tanya engkau sudah punya berapa aset. Enggak Bapak Ibu, yang Tuhan tanya, engkau sudah melakukan kehendakku apa belum? Karena keberhasilan di mata Tuhan adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Firman Tuhan di sana judul perikopnya, harta rohani dalam bejana tanah. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, saudara, dikatakan di sana, kita baca sama-sama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Bayangkan ya, Rasul Paulus yang tadinya pinter, hebat, pengajar, punya kedudukan di kalangan orang Yahudi, tiba-tiba terima Yesus, dibuang, dilecehkan, bahkan dia dipenjara, dia difitnah, dia dilakukan semua yang tidak enak. Lalu dia mulai masuk ke pelayanan. Tapi dia bisa berkata, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Padahal di mata dunia pelayanan itu berharga enggak? Enggak. Dia berpindah dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kota ke kota lain. Secara mata manusia dia nggak dapat apa-apa. Lebih terhormat ketika dia dulu jadi pengajar di Yahudi. Dia disanjung, dia dipuji, tapi dia bisa menerima dulu ketika dia belum mengenal Yesus. Dia bilang semua karena kebanggaanku. Aku seorang pengajar, aku seorang hebat, aku seorang pintar. Tapi ketika dia terima Yesus, dia dipermalukan, direndahkan, dikosongkan oleh Tuhan. Tapi dia baru bisa berkata, oleh karena kemurahan Allah. Semua keberhasilan yang diraih itu karena Kristus. Lalu dia bilang, karena itu kami tidak tawar hati. Hanya orang yang mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah kemurahan Tuhan. Hanya mereka yang akan menjadi orang-orang yang tidak gampang tawar hati. Saudara, dalam hidup ini kita harus percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Entah engkau senang atau tidak, karena keberhasilan dalam Tuhan bukan soal hanya engkau senang saja. Ada keberhasilan yang membuat kita tuh tidak senang. Tapi di mata Tuhan kita tuh berhasil.
Ketika kita mampu mengerti kehendak Tuhan di balik setiap proses. Ya, saya ini baru pulang dari Manado tadi malam, pelayanan di Bitung, kita KKR di sana, puji Tuhan 1.000 orang lebih datang dari berbagai gereja. Kita berdoa bersama buat bangsa, buat kota Manado dan lain sebagainya. Besoknya saya dibawa jalan-jalan ke Bunaken, saudara. Datang ke beberapa pulau, sampai di sana, ya begitu pulang udah di kapal, anak saya bilang, "Mam, topiku ketinggalan." Ya, dia baru beli topi, bagi dia itu topi mahal 500.000. Jadi dia bilang, "Topiku ketinggalan." Saya bilang, "Ini sudah di kapal, Dek." "Gimana yang ngambilnya? Kamu turun lompat berenang ambil topi." "Sudah ketinggalan ya sudah, tapi kan itu mahal." Gini nak ya, kamu anggaplah mungkin di pulau itu ada nelayan yang berdoa, "Tuhan, aku tuh pengen topi, tapi aku nggak bisa beli karena nelayan panas." Lalu topimu diizinkan Tuhan ketinggalan. Waktu nelayan itu nemu, dia bilang, "Haleluya, Tuhan menjawab doaku." Amin. Iya enggak? Jadi anak saya sedikit terhibur dan dia bilang, "Oh iya juga ya." Iya, jadi relakan saja. Karena kita percaya semua yang terjadi itu kemurahan Tuhan. Walaupun kamu rasa enggak enak, tapi mungkin itu menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kalau hari ini saudara ditipu, ya mungkin itu kemurahan Tuhan. Bilang amin dong. Nggak ada yang mau bilang amin. Ini belum ngerti, ini paradigmanya belum dirubah ya. Kita berdoa, waktu Rasul Paulus bertemu Yesus, paradigmanya dirubah. Ya, sesuatu yang tidak enak, dia bilang kebanggaanku adalah penderitaan. Ada orang saudara mau jadikan kebanggaannya penderitaan? Nggak ada kan? Kenapa Rasul Paulus begitu gila dengan berkata bahwa kebanggaanku adalah penderitaan? Terlebih suka aku menderita karena nama Kristus loh. Siapa yang mau menderita? Tapi paradigmanya dirubah. Bagi dia, dagingnya disiksa, bagi dia penderitaan itu sebuah keberhasilan dalam Tuhan. Ya, lalu ketika anak saya akhirnya hatinya jadi lega. Kenapa? Karena dia mulai memandang bahwa semua yang terjadi itu kemurahan Tuhan. Jadi anak saya tidak jadi tawar hati. Coba kalau dia nggak memandang dengan cara pandangnya Tuhan, dia nggak ngerti kehendak Tuhan, dia akan terus sampai di Jakarta mungkin, "Topiku dulu, baru aku beli. Cobalah mengerti akan kehendak Tuhan. Waktu kita tahu bahwa semua yang ada di hidup kita ini kemurahan Tuhan saja, kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati, kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia. Karena kita tahu semua yang terjadi atas hidup kita itu adalah karena kemurahan Tuhan. Enak atau tidak enak. Saudara, saya kemarin di Manado, saya ketemu dengan seorang ibu. Lalu dia cerita sama saya, "Bu Debbie, ya benar, kita share, kita saling ngobrol tentang kebaikan Tuhan." Dia bilang, "Benar Bu, saya tuh hari ini ada tuh semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Bu, saya ini dari kecil dulu cita-cita saya mau jadi mafia perempuan di Indonesia." Saya bilang, hanya orang gila yang punya cita-cita begitu. Gila enggak saudara? Enggak ada lah orang mau punya cita-cita jadi mafia perempuan. Ya, dulu saya serusak-rusaknya enggak ada cita-cita di otak saya pengen jadi mafia perempuan di Indonesia. Saya bilang, berarti ibu ini hidupnya pahit banget ya. Sampai punya cita-cita yang rusak seperti itu. Dia bilang, "Iya Bu, karena apa? Saya ini dari dalam kandungan sudah tertolak. Waktu papa saya tahu saya ini perempuan, itu dia udah benci banget. Ya malah kalau bisa jangan lahir anak ini." Dia bilang, "Itu anak nanti bawa sial." Jadi ketika saya lahir benar perempuan, saya diharapkan laki-laki. Tapi saya lahir perempuan. Akhirnya apa Bu? Ketika saya lahir sebagai seorang perempuan, papa saya itu bilang sama mama saya, "Kamu jangan kasih dia minum susu ya, kasih dia air putih. Ya, itu anak bawa sial." Bapak Ibu, jangan sampai engkau itu menolak. Mau punya anak, bilang aja, terserah Tuhan, laki-laki atau perempuan, terserah Tuhan, itu yang Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Saya lahir anak pertama perempuan, ya lahir lagi kedua, ya cewek, ketiga lahir putri. Ya sudah, ya berhenti sudah. Orang bilang, "Nggak pengen satu lagi Bu, siapa tahu cowok." Nggak, sama saja. Mau cewek mau cowok, Tuhan yang tahu nanti mereka mau jadi apa. Ntar juga saya dapat mantu juga cowok, bener nggak? Nggak usah bilang anak sial ini anak perempuan lah, anak inilah, anak itulah. Belum tentu nanti kau tua siapa yang urus.
Ya, belum tentu anak perempuan, anak laki. Yang penting anak itu benar-benar kita tahu bahwa dia itu memang disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Jangan kau yang atur. Ya, kau pikir anak laki lebih bermanfaat. Anak laki juga kalau kau tua dia cuma bikin sakit hati. Ya, bikin cuma sakit orang tua, buat apa? Ya, jadi jangan pernah menolak anak itu laki atau perempuan. Nggak usah dibanding-bandingkan, katakan. Apalagi beranggapan tuh anak sial. Nggak ada anak sial. Ya, lalu saudara akhirnya dia tidak dikasih minum susu, bayangkan. Dari kandungan sudah tertolak, lahir dari bayi tidak diberi susu. Ya, lalu dia umur 4 bulan, papahnya punya kapal, kapalnya tenggelam. Makinlah bapaknya bilang memang ini anak bawa sial. Padahal mungkin tidak bawa sial, tapi karena dia imani bawa sial, jadilah benar-benar sial. Jangan kau percayai sesuatu yang engkau imani, apa yang kau percayai itu akan terjadi. Waktu bapaknya kapalnya tenggelam, dia tambah jengkel. Jadi anak ini dibesarkan dengan pukulan, dendam, sakit hati. Dia juga bertumbuh jadi anak yang kecewa. Di umur 17 tahun, belum selesai sekolah, dia berharap cepat keluar dari keluarganya, cepat keluar dari bapaknya. Dia berharap ya dia harus menikah umur 17. Jadi dia kawin umur 17 tahun. Cuma dengan satu harapan itu sebagai pelarian, dia keluar dari rumah orang tua. Saudara, saya mau tanya, dia dengan luka batin, kekecewaan, sakit hati menikah, kira-kira rumah tangganya itu bertahan lama enggak? Nggak mungkin lah orang sakit jiwa nikah sama orang nggak kenal Tuhan, sama-sama sakit jiwa. 2 orang gila kawin. Orang tuh kalau punya kepahitan, amarah, kebencian tuh sakit jiwa loh saudara. Kau hampir gila itu. Ya, apalagi dendam. Dendam kesumat, nggak mau mengampuni, kau sakit jiwa. Cuma masih stadium awal, belum lari-lari di jalan. Saudara, benar saja dia menikah cuma bertahan 2 tahun. Dia punya anak 1, 2 tahun mereka bercerai. 2 tahun, nggak lama-lama untuk membuktikan karakter asli. Ya, lalu dia bercerai. Setelah dia bercerai, dia seneng. Wah, aku bebas. Inilah hidup yang kucari. Aku sudah keluar dari orang tua karena aku tidak punya suami. Lalu akhirnya dia mulai cari kerjaan. Dia bilang, saya pertama kali bekerja Bu sebagai apa? Saya itu yang packing narkoba. Ya, jadi berapa gram ditimbang masukin plastik yang ukuran besar. Kerjaannya dia packing. Lalu lama-lama dia bilang gini, enak banget ya ini orang jual narkoba dapat uang cepet. Ya, aku ya pengen dapat uang cepat. Kenapa? Karena konsep bagi dia keberhasilan itu adalah punya uang banyak. Ya, jangan engkau punya konsep yang salah. Makanya sekarang banyak orang pengen cepat dibilang berhasil. Yang penting dapat uang banyak, bisa beli rumah, bisa beli mobil, yaitu jualan narkoba cepat. Atau jadi pelakor. Ya, bidik suami orang, lalu punya apartemen, punya ini, punya mobil, punya itu, nggak usah repot-repot. Yang muda-muda di sini saya berdoa ya, nggak ada peliharaan, amin. Kau sama dengan kucing dipelihara. Jangan ya, engkau punya nilai yang tinggi, engkau adalah milik Kristus, telah ditebus, harus merdeka hidupmu. Jangan ganggu suami orang. Ya, banyak sekarang orang Kristen nggak mau kerja, maunya ganggu suami orang. Yang penting naik mobil, enak, mentereng, mewah, nggak usah kerja. Jual diri saja. Bertobat, lebih baik kau jual cendol daripada. Dengar baik-baik orang Kristen. Ya, jangan sampai engkau memperoleh dunia dan segala isinya, lalu kau binasa. Ya, lirik, sukanya lirik om-om. Waktu ditanya, kenapa kau jadi peliharaan lirikannya om-om? Iya Bu, karena saya ini kehilangan kasih Bapa. Jadi saya cari kasih Bapa, ketemu kasih om. Bertobat ya, jangan sampai. Akhirnya saudara, dia bilang gitu, wah enak ya. Lalu dia mulai tanya sama bosnya. Tadinya dia kan tukang kirim. Dia yang nganter saudara, packing nganter. Dia bilang, Pak, saya bisa nggak ikut jualan? Ya udah, kamu mau ambil boleh, coba sedikit-sedikit. Dia ambil sedikit-sedikit, lalu dia mulai punya langganan. Mulai sedikit-sedikit jadi besar. Ketika memang dia nggak kenal Yesus karena dia bukan agama Kristen, orang tuanya tidak beragama Kristen. Satu kali, ketika dia sudah punya semuanya, dia punya mobil, punya rumah, teman SD-nya datang, sudah jadi pendeta teman SD-nya.
teman SMP-nya. Dia bilang, saya datang ke sini, saya mau kasih tahu sama kamu. Tuhan itu bicara sama saya, Tuhan mengasihimu, bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia jawab sama temennya yang pendeta itu, lu salah minum obat. Hari gini tobat, ini aku lagi menikmati hidupku. Orang itu tobat itu kalau sudah mau mati, udah tua baru tobat. Sombong, dia pikir dia punya hidup. Nggak lama setelah itu dia tolak pendeta ini, dia ketangkep polisi, masuk penjara. Karena masih punya uang, punya harta, ya dia bilang, beres semua, aku masih ada backingan. Dia keluar, hanya di penjara 4 bulan saja. Dia keluar, setelah keluar tidak jadi lebih baik, semakin jahat. Semakin besar, saudara. Dia semakin bisnis narkobanya makin besar, jadi pengedar dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ketangkap yang kedua kali dan divonis pada waktu itu dia dipenjara 6 tahun. Saat itu, saudara, dia berpikir ada duit, masih ada harta. Dia suruh jual mobil, suruh jual rumah untuk dia bisa keluar. Ternyata semua tidak bisa menolong. Memang Tuhan harus izinkan dia ada dan dalam keadaan yang terpuruk, di mana di situ dia merasa tidak ada orang yang bisa tolong. Bahkan temannya, backingannya nggak ada yang tolong. Saat itulah dia bilang, saya benar-benar di lembah kekelaman, Bu, mau mati rasanya di penjara. Akhirnya temannya itu datang lagi, pendeta ya, datang ke penjara, dia diinjili, dikasih tahu, lalu dia bilang, oke, saya mau terima Yesus. Dengan tujuan saya mau melihat mujizat Tuhan, supaya saya dibebaskan. Banyak orang mengikut Yesus dengan harapan-harapan palsu. Ya, hanya kepengen begini, kepengen diberkati, kepengen ini, hati-hati saudara. Akhirnya dia didoakan terima Tuhan Yesus. Ketika itu saudara dia mulai berdoa. Saya mau tanya, kalau saudara orang di penjara, doa yang pertama kepada Tuhan itu mintanya apa? Pernah di penjara semua ya? Tahu ya? Bebas, ya namanya orang di penjara. Pasti doanya pengen bebas. Dia mulai berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Karena itu aku percaya mujizat. Aku bebas dalam nama Yesus. Bebas dalam nama. Tiap hari yang dia minta, bebas. Kira-kira Tuhan jawab? Tuhan bisa jawab nggak? Bisa. Tapi tidak semua doa, keinginan kita harus dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang dari apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu benar. Tapi Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan belum tentu itu yang kita inginkan. Tapi Tuhan yang tahu. Saudara, dia berdoa setahun, berdoa minta bebas terus. Lama-lama stres enggak? Setahun ini 365 hari, tiap hari doanya, aku pengen bebas Tuhan, bebas, bebas, bebas. Gak bebas. Bahkan Tuhan pun gak ngasih dia bebas, walaupun Tuhan mampu melakukannya. Akhirnya dia mulai baca Alkitab, mulai ikut ibadah-ibadah di tahanan, di sel. Dia mulai membuka hati bagi Tuhan. Sampai di satu titik dia bilang, Tuhan, aku menyerah. Apa kehendak-Mu bagiku? Saudara, keberhasilan seorang di dalam Tuhan ketika engkau mengerti kehendak Tuhan. Semuanya itu bonus yang Tuhan beri, tapi ngerti dulu. Dia bilang, Bu, ketika saya itu mulai buka hati bagi Tuhan dan ngomong, Tuhan, apa kehendak-Mu? Doa saya pun mulai berubah. Tadinya saya berdoa bebas, bebas, bebas. Ketika saya mengerti kehendak Tuhan, doa saya mulai begini, Tuhan, kalau Engkau memang mengizinkan aku harus menjalani masa tahananku, maka beri aku kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita untuk menjalaninya. Setiap hari doanya begitu. Apa yang terjadi, saudara? Dia di dalam penjara, keadaannya masih sama. Tapi yang berbeda, dia sukacita, dia damai sejahtera, dia memperoleh kekuatan yang dia bilang, damai dan sukacita yang saya rasa di penjara melampaui ketika saya ada di diskotik, Bu. Ini loh yang dimaksud. Tuhan mengubah paradigma kita.
Sekarang kita baru mengerti kenapa Rasul Paulus berkata, terlebih suka aku berada di dalam penderitaan karena Yesus, dibandingkan dalam kemuliaan ketika aku dulu di dalam dunia. Karena itu sesuatu yang sangat berbeda. Lalu dia mulai merasakan damai, sukacita. Singkat cerita, dia mulai bertumbuh dalam iman. Lalu Tuhan melakukan perkara. Harusnya dia divonis 6 tahun, dapat bebas bersyarat. Itu hanya 4 tahun dia bebas dari penjara. Ketika dia keluar dari penjara, dia paradigmanya berubah. Dia berhasil mengetahui kehendak Tuhan. Dia keluar dari penjara, dia bilang, Tuhan, aku harus pakai hidupku ini betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dia akhirnya mulai bertumbuh, ya bahkan dia bilang, ya kayaknya sudah senang di penjara, udah betah, udah mulai betah. Dimanapun Anda, ketika di sana ada Tuhan dan engkau mengerti kehendak Tuhan, maka itu akan menjadi tempat yang istimewa. Saudara, akhirnya dia mulai melayani Tuhan, bersaksi kemana-mana. Dia mulai mengerti firman. Dia bilang, saya kerja Bu. Memang Bu, penghasilannya tidak sama ketika saya jual narkoba. Tapi dulu waktu saya jual narkoba tidak ada damai sejahtera, apalagi sukacita. Yang ada ketakutan, dikejar-kejar. Sekarang Bu, kerjaan saya biasa, tapi saya bisa mensyukuri dan berkata, terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Keberhasilan yang aku raih hari ini, itu hanya karena Tuhan. Apakah dia berhasil di mata Tuhan? Yes, karena dia menemukan kehendak Tuhan. Walaupun dia sudah tidak sekaya dulu. Saudara, orang yang mengerti bahwa hidupnya itu hanya karena kemurahan Tuhan, Rasul Paulus bilang, karena itu kami tidak tawar hati. Kita lompat ayat yang ke-6, berkata di sana, ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaimana seseorang bisa berhasil di hadapan Tuhan? Waktu hatimu diterangi oleh terang Kristus. Katakan, waktu hati kita diterangi oleh firman, oleh terang Kristus, engkau bisa memandang setiap persoalan, peristiwa di hidupmu itu dengan cara pandang Tuhan. Itu loh contoh yang simpel yang saya kasih tadi. Anak saya ketinggalan topi. Kalau dia lihat dari cara pandang manusia, rugi, aku tuh baru beli 500.000 loh, itu aku nabung, aku gini, sayang topi itu baru. Tapi waktu dia mencoba melihat dengan cara pandang Tuhan, mungkin ada nelayan yang berdoa, lagi butuh topi, dia gak bisa beli, Tuhan izinkan topimu ketinggalan. Lalu dia bilang, iya ya, puji Tuhan aku menjadi berkat. Saudara, engkau butuh terang Kristus dalam hidupmu untuk bisa melihat setiap keberhasilan itu dari Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini, yang terakhir kita baca bersama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu loh keberhasilan. Kenapa kita ini dikasih bejana hanya dari tanah? Saudara percaya atau tidak, setuju atau tidak, saudara, kita semua ini tercipta dari tanah, hanya jenisnya yang beda. Ya, kalau orangnya suka kepo lihat hidup orang lain, itu mesti dari tanah liat. Ya, sukanya lihat-lihat. Kalau dia itu banyak masalah hidupnya, berarti dicipta dari tanah sengketa. Ya, kalau sombong, oh dia dicipta dari tanah tinggi. Ya, kalau sukanya shopping pasti dari Tanah Abang itu. Kita ini semua hanya dicipta dari tanah. Kenapa kita ini hanya dicipta dari tanah? Saudara, sekuat apapun engkau, sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau, ingat loh, bejanamu itu hanya tanah liat. Kenapa kita harus ingat? Saya mau tanya saudara, bejana tanah liat itu gampang hancur nggak? Kalau jatuh hancur nggak? Hancur. Kalau kesenggol sedikit retak nggak?
retak. Ingat ya, hidup kita ini, ya, nggak usah takut. Ini bukan bunyi sangkakala Tuhan mau datang. Memang selalu bunyi begini setiap jam begini. Ya, itu mungkin kayaknya gensetnya hidup atau apa gitu ya. Puji Tuhan toh kalau Tuhan datang kita lagi ibadah di sini semua terangkat naik ke sorga. Daripada saudara lagi dugem terus Tuhan datang, mati kau saudara, betul. Ya, maka jangan banyak-banyak dugem. Rajin-rajinnya ke gereja, amin. Rajin dengar khotbah di YouTube. Pas lagi dengar khotbah, mesbah doa, tiba-tiba Tuhan datang. Sorga semua. Amin. Ya, jangan sampai saudara lagi di mana terus Tuhan datang. Ingat loh, yang kita punya ini semuanya dalam bejana tanah liat. Makanya saya cerita lalu, ada pejabat datang, Bu, saya ini seorang pejabat, tapi saya selingkuh terus, Bu. Bagaimana caranya ya, Bu? Saya bilang, kau itu sombong, Pak. Walaupun kau pejabat, kau kira kau punya jantung 2? Kau ingat saja ya, Pak, kalau kau masuk ke hotel, kau bawa perempuan, Tuhan cuma suruh malaikat putusin 1 urat jantungnya, mati kau, Pak, jantungmu berhenti, Pak. Cuma dibuat konslet sama Tuhan saja jantungmu, mati kau. Jadi ingat-ingat, dia bilang, astaga saya salah konseling ini ya. Saya bilang sama bapak itu, jadi bapak ingat-ingat muka saya ya, ingat omongan saya Pak. Kalau kau sudah mau masuk ke hotel, mau booking perempuan, ingat saya bilang apa ya, Tuhan konsleting jantungmu sekali saja, dia berfirman, jantungmu berhenti kau mati. Iya, boro-boro masuk sorga, masuk neraka iya, dan juga masuk koran. Lagi mati di hotel, bikin malu. Ingat Pak, bejanamu itu cuma tanah liat. Walaupun kau pejabat, kau tidak anti mati. Kalau Tuhan udah bosan, ya, hati-hati kau tidak bertobat, ya. Betapa banyak orang lupa diri. Dia pikir dia itu bejananya itu anti pecah, anti gores. Ya, engkau ini saudara, sedikit aja ya. Saya pernah merasa cuma kelingking kaki saya patah. Ya, itu saudara seharian saya menjerit-jerit, aduh, kena angin, aduh sakitnya, itu cuma kelingking tok loh, kelingking itu. Betapa rapuhnya kita ini, bener nggak? Saudara sakit kepala aja, migrain, minum obat apapun nggak sembuh, stres nggak kau? Ya, jangan tunggu sampai Tuhan itu murka terhadap kita. Saya masih percaya loh sama murka Tuhan. Di hari-hari ini banyak pengajaran khotbah-khotbah yang sudah tidak percaya. Oh, Yesus itu sahabatnya orang berdosa, pret. Yesus sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Ya, jangan kau menyempelekan Tuhan. Dia tetap Allah yang akan datang untuk membawa penghakiman di akhir zaman nanti. Dia datang dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Yesus akan datang kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Kedua kali dia akan datang untuk menghakimi. Ya, bukan lagi membawa kasih. Dia akan datang sebagai hakim. Dia akan hakimi setiap kita. Karena itu ingat. Engkau itu hanya bejana tanah liat. Nggak ada apa-apanya kita ini. Nggak ada apa-apanya. Bilang kanan kirimu, jangan sombong, kau hanya tanah. Hanya tanah kau. Ya, hati-hati juga, sebentar lagi bau tanah juga. Ya, kalau tidak bertobat, mari saudara, selama Tuhan beri kita hidup, hormati Tuhan. Bahwa semua yang kita raih di hidup ini, keberhasilan kita hanya karena Kristus. Kata Rasul Paulus, semua itu kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan hari ini kita bernafas, itu semua berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Saya mau bilang saudara, bahkan nafas pun kita nggak bisa buat. Ya, orang kalau sesak napas, ya aduh mau ambil oksigen nggak bisa saudara, sesek. Ya, itu napas aja kita nggak bisa buat loh, cuma karena kemurahan Tuhan. Ya, lalu ini berita begini, biarin aja berita, namanya juga berita kan. Ya, Israel hancur. Saya telepon orang yang di sana, nggak apa-apa. Ya, wartawan butuh berita. Semua orang butuh berita, media butuh berita. Makanya jangan terlalu scroll. Amin. Tiap hari kerjaannya malah dicari berita-berita itu. Imanmu itu ndak kuat, tapi kok tiap hari mau denger yang menegangkan. Makanya banyak orang yang imannya mati. Karena iman timbul dari pendengaran akan berita. Bukan.
Dulu saya pernah bawa grup ke Israel. Saya harusnya minggu depan berangkat, saudara. Ya, 150 orang. Tapi ya saya sih kalau nggak dilarang dari maskapai, ya saya sih tetap jalan. Tapi ya karena maskapainya yang menunda, tidak boleh berangkat dulu, ya terpaksa saya nggak berangkat dulu. Ya dulu juga saya setiap tahun 2 kali itu berangkat ke Israel. Ya waktu Iran serang berapa ratus drone, bom, rudal masuk ke Israel, kami berangkat ya seminggu sebelumnya. Lah saya tanya peserta, gimana mau berangkat nggak? Kalau Bu Debbie berangkat, kami berangkat. Saya bilang, kenapa saya jadi taruhannya ya? Ya, terus saya tanya sama suami, bagaimana ya? Ini rudal Iran masuk ratusan loh ke Israel. Saya bilang sama suami, saya minta tanda. Kalau minggu-minggu ini ada berita Iran menyerang balik Israel, Israel menyerang balik Iran, saya tidak mau berangkat. Deal begitu ya, deal. Nggak ada berita Israel serang balik Iran. Kami berangkat. Begitu di pesawat, saya buka HP nih. Ya, HP saya tetap aktif di pesawat. Ya, karena saya ada jaringan khusus. Begitu sudah di pesawat, saya buka HP, WA masuk, ting, ada teman saya kirim berita, Bu, berita terbaru, Israel menyerang Iran. Tapi saya sudah di pesawat. Saya bilang, Tuhan, kenapa terlambat beritanya ya? Saya sudah di pesawat, nggak mungkin lompat ini. Tapi ya sudahlah, selalu prinsip saya, kalau belum saatnya mati, tidak. Kalau sudah waktunya mati, nggak usah berangkat ke Israel. Di kamar mandi juga bisa. Amin enggak? Lalu kita berangkat, saudara. Tour guide saya bilang begini, Bu, ini ibu kan mau nginap di Tiberias, di depan Danau Galilea, hotel situ kita selalu. Tapi hotel ini, Bu, jujur barusan buka minggu-minggu ini. Kemarin tutup. Kenapa? Ada bom itu jatuh di samping hotel. Tapi saya terserah ibu, kalau ibu mau nginap, ya saya tetap di situ. Kalau ibu mau pindah juga bisa. Tapi kan itu dulu toh, sekarang sudah aman, udah buka kan? Iya sih Bu, udah tetap di situ saja. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Lalu masuk ke hotel, langsung saudara kita semua di briefing sama petugas hotelnya. Dikumpul semua peserta. Dalam waktu 1 menit kalau dengar alarm, harus langsung ke bunker di bawah tanah. Tidak boleh pakai lift, harus lewat tangga darurat. Nah pada waktu itu ada kayaknya 3 atau 4 opa-opa yang tuli. Semua dengar, opa-opa itu enggak dengar. Semua oke. Begitu jalan ke kamar, suami saya bilang, Say, itu opa-opa tadi enggak dengar loh. Saya bilang, enggak apa-apa, malah aman. Aman mereka kalau enggak dengar. Benar saudara, bangun pagi, saya lagi di kamar mandi, 6:30 pagi, alarm bunyi. Wah kacau, suami saya sudah di luar, sudah selesai mandi. Dia teriak sama saya, Say, alarm. Saya bilang, saya dengar. Terus suami saya tanya, jadi bagaimana ini? Saya bilang, kalau kamu mau lari silahkan lari. Kira-kira suami, kalau istrimu bilang begitu, kau lari enggak? Hah, bapak-bapak? Saya mau tanya nih bapak-bapak Surabaya di sini nih. Nah, kalau engkau di luar kamar mandi, istrimu di kamar mandi, alarm bunyi, terus kau tanya, Saya gimana, lari apa enggak? Terus istrimu bilang, lari aja kau. Tinggalin saya. Kira-kira bapak-bapak lari atau tidak? Jawab jujur bapak-bapak, tatap mata saya. Bapak-bapak lari atau tidak? Kenapa tidak lari? Takut istri atau karena cinta istri? Nah, ada 2 ini pertanyaannya lagi. Tetap tinggal karena cinta istri atau takut istri? Oh, takut istri kata bapak. Bapak jujur sekali bapak ya. Berani kalau ya, berani macam-macam. Jadi saya juga memang menguji kesetiaan suami saya. Saya bilang lari aja saya masih lama ini. Saya keluar, dia enggak lari. Coba kalau lari. Berani kau lari, langsung sampai Indonesia talak 3. Ya, berarti itu namanya sehidup semati. 1 hidup 1 mati. Enggak boleh begitu. Akhirnya saudara saya tuh telepon sama tour guide saya orang Israel. Kamu di mana? Saya di bunker Abuni. Saya bilang dia, kamu masih takut juga sama alarm? Kalian tuh kan udah tiap hari perang. Saya aja nggak takut. Dia bilang, masalahnya tadi saya cek di Google. Ini bukan alarm perang,
tapi alarm gempa bumi. Kalau perang saya sudah tidak takut, tapi kalau gempa bumi saya takut. Saya bilang puji Tuhan, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi, bahkan tanpa alarm. Sudah goyang-goyang nggak bisa lari, pasrah saja tuh. Di Indonesia ini tanpa alarm gempa bumi, di sana ada alarmnya, ada gempa bumi, kita enggak tahu udah roboh aja, berarti sudah ajalnya. Indonesia ini negara beriman, saudara. Ya, benar nggak? Ya, pesawat jatuh sudah waktunya toh. Pokoknya semua sudah waktu Tuhan. Bagus, negara kita ini sangat beriman. Lalu saya bilang sama suami saya bilang, itu opa-opa bagaimana ya? Saya bilang, kau lihat ya, mereka itu hidupnya aman, sentosa. Karena mereka tidak mendengar. Kita pergi ke restoran nih, mau sarapan. Mereka itu opa-opa. Cuma mereka di situ yang lagi ngopi. Saya bilang sama suami, coba kau tanya. Suami saya tanya, Pak, tadi dengar alarm? Hah? Tadi dengar alarm? Hah? Saya pergi, Bapak tadi dengar alarm enggak? Alarm bunyi? Enggak. Puji Tuhan. Ngopi mereka santai. Yang dengar alarm sudah tunggang langgang di tangga darurat, lari ke bunker. Kalau jatuh malah geger otak loh. Iya lah saudara. Tapi ini opa-opa 4 menikmati hidup. Seringkali kau tidak usah dengar-dengar yang begitu-begitu itu. Ya, kalau scrollnya itu melemahkan imanmu, lewati aja, tidak usah didengar. Semua didengar. File Epstein dilihat sampai dilihat, oh itu dimakan sampai rambut-rambutnya bu. Aduh, imanmu tuh pas-pasan. Tidak usah kau nonton yang horor-horor begitu. Karena iman timbul dari pendengaran. Kita nih harus berjuang hidup dalam pertobatan. Kalau yang kita dengar tiap hari, apalagi kau nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah dengar khotbahnya Debbie Basir di YouTube. Jangan lupa subscribe. Nggak pernah dengar khotbahnya Pak Khaled di YouTube, nggak pernah dengar khotbah gereja. Cuma yang dilihat tuh perang terus. Imanmu sekarat, bahkan mati. Bagaimana kita mau berjuang di akhir zaman hidup dalam pertobatan yang sejati kalau kita ini tidak pernah dengar firman, malah yang didengar yang negatif terus. Buka TV, dengar berita horor. Ya, di darat dengar ya berita mertua adalah maut, ipar adalah maut, saudara adalah maut. Maut semua sudah hidup ini. Ya, banyak hal yang bisa meruntuhkan iman kita hari-hari ini. Makanya ayo kita teguhkan dalam iman, karena orang saudara walaupun dia sudah dipenuhi Roh Kudus bisa dia itu murtad. Apa yang membuat murtad? Ya karena kita tidak menjaga api itu. Coba kita lihat bersama. Ya, kita baca dulu. Ini tadi saya kasih ayatnya beda, tapi saya dapat lagi beda ini ya, maaf multimedia ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Tadi ini saya tidak kasih ke multimedia, yang saya kasih lain. Tapi Tuhan bicaranya lain. Saya baru dapat waktu tadi duduk di situ. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8, yuk baca bersama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Hidup kita, hati kita diibaratkan seperti tanah. Firman Tuhan itu melambangkan air.
Ayat ini berkata, kalau tanah yang terus mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, itu menerima berkat dari Allah. Tanah itu diberkati Tuhan karena dia menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Ya. Hidup kita, hati kita itu ibarat tanah. Kita ini tiap hari dengar firman. Yang disiram ini firman Tuhan, saudara. Dan harusnya firman yang masuk dalam hati kita ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau hidup kita menghasilkan buah dan hidup kita berdampak bagi orang lain, maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau hidup kita tidak berbuah, tidak berdampak, tidak membawa berkat bagi orang lain, maka sudah dekat dengan kutuk dan berakhir pada pembakaran, yaitu kebinasaan kekal. Coba kita bertanya pada diri kita, sebelum kiamat, sudahkah hidup kita ini berdampak? Sudahkah pertobatan kita ini berdampak? Orang yang hidupnya berbuah itu pasti berdampak. Coba bapak-bapak kau pulang nanti tanya sama istrimu, aku ini hidupku ini selama ini berdampak nggak? Ya, jujur loh ngomong. Kalau istrimu bilang, berdampak, dampak buruk. Aku ini tiap hari menahan kepahitan sama kau. Bagaimana tidak, kau pulang tengah malam, kau pergi pagi, kau pulang tengah malam, mabok lagi, kau main judi, maka matilah saja kau. Kau benar nggak saudara? Kalau hidup kita sudah tidak berdampak, ngapain hidup? Anak muda dengar baik. Kalau kau hidup tidak berdampak dalam keluarga, ngapain kau hidup? Tiap hari cuma main game dari pagi sampai malam. Ya jangankan ibumu, Tuhan juga udah nek sama hidupmu. Ya maaf ya, saya memang khotbahnya begini. Kalau nggak tersinggung kebangetan, semoga tersinggung. Ya memang orang Kristen harus disinggung. Ya kalau hidupmu dari pagi cuma main game, tidak. Coba anak muda, tolong kau renungkan hari ini hidupmu tuh berdampak nggak di rumah? Ya atau mamamu lebih senang, aku ini sebenarnya senang anakku ini mau dititip di mana ya? Karena sudah tidak berdampak. Tiap bangun pagi lihat HP, dari sini pindah ke sana, pindah ke situ, buka TV. Ngapain kau hidup? Ya, hidup tuh berdampak, amin. Berdampak apa kek? Bangun pagi bantu cuci piring atau nyapu atau apa kek, setidaknya bisa dilihat mata gitu. Saya bingung orang-orang sekarang ini hidup sudah tidak berdampak, pede lagi. Bener nggak saudara? Ya, pede. Bikin status, semua akan indah pada waktunya. Kau ini kelamaan tidur, bangun, kayak orang racun. Ya, jangan begitu. Hidup ini harus berdampak. Pertobatan yang sejati itu membawa hidup kita ini berdampak, sehingga hidupmu bisa dinikmati oleh banyak orang dan Tuhan akan memberkati. Untuk memberkati orang juga Tuhan harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan kau diberkati, buat apa? Ya, buat apa saudara? Ayo kita dengar firman, resapi di hatimu supaya firman itu tumbuh. Kalau firman itu tumbuh, menghasilkan buah. Pertobatan yang sejati itu berbuah saudara hidupnya. Menghasilkan buah, bisa dinikmati oleh orang. Sehingga kalau kita datang orang senang, kalau ada dia aku senang loh. Senang aja gitu. Jangan kau datang orang, ada dia, pasti pinjam duit. Bertobat ya. Hari-hari ini dunia ini sedang gelap dan dunia membutuhkan kita ini sebagai orang-orang yang hidup berdampak, menjadi duta-duta Kristus lewat hidup kita. Ya, kita bisa menjadi orang yang memberkati banyak orang. Kalau enggak dari uang, ya jadilah berkat dalam hal yang lain. Di jalan yang sabar. Amin. Ya. Karena ngeri sekarang saudara, kita baca berita anak 12 tahun bunuh mamahnya loh dibunuh. Lagi tidur ditikam pakai pisau, mati pendarahan. Kenapa? Tersinggung, tiap hari dimarahin mamanya, main game terus. Ini setan bekerja luar biasa hari ini. Ya banyak sekali. Ya kemarin juga saya lihat di Bekasi, satu keluarga dibunuh sama anak nomor 2-nya remaja.
Dia tersinggung, mamanya sering marahin dia dan katanya dia dibedain sama kakaknya. Ya ini kan orang-orang dan semua saudara ketika ditanya, kenapa kamu nekat bunuh mamamu, anak 12 tahun perempuan? Dia bilang, saya terinspirasi dari game online. Jadi ini setan sekarang, dia nggak kerja dengan hal-hal yang menakutkan. Handphone yang kau pegang itu setan itu. Setan, anak-anak muda hati-hati. Waktumu dicuri setan, tiap hari habis waktumu tuh scroll terus. Ya, main game terus hidupnya berdampak apa? Ibu-ibu, nanti pulang tanya sama suamimu, Pak, aku ini hidup berdampak gak buat kau? Ya, supaya kau dengar juga dari suamimu. Saya ini sangat berdampak, saya tidak boleh pergi lama-lama, suami saya nyariin saya. Ya, biar cuma pergi seharian sama siapa, saya udah belum pulang, kangen loh, kangen. Berarti kan aku berdampak. Amin. Jangan sampai aku pergi dulu ya mau nginep 3 hari. Kenapa nggak seminggu, say? Nah itu berarti kau juga berdampak buruk. Ya kita nih hidup harus berdampak. Suami istri saling tanya. Ya. Jangan cuma tanya, Pak. Kalau misalnya nih ada istri yang tanya, Pak saya ini kan sekarang hidup ya. Misalnya nih aku mati nih. Terus kau kawin lagi. Terus di surga nanti kau pilih saya atau istri barumu? Suaminya stres ditanyain begitu. Dia bilang jawab. Suaminya bilang kan kau belum mati. Ini seumpama saya mati kau kawin lagi. Terus nanti di surga kau pilih aku atau istri barumu? Suaminya bilang saya pilih di neraka aja. Dia sudah bayangkan ketemu 2 istri di surga. Ini baru 2 istri nih, ya. Makanya banyak yang pilih sama bidadari. Jangan ya dek ya. Jangan saudara. Biarlah hidup kita ini berdampak. Ada istri yang bilang sama suaminya gini, Pak kalau kau mati aku juga mau ikut mati. Suaminya stres, aduh bukan cuma di dunia saya ini, di sorga pun dia mau ikut lagi. Karena hidupnya itu tidak berdampak. Sampai suaminya, aduh udah di dunia saya begini, kayak di neraka, di sorga pula dia ikut. Mending enggak deh. Ya, jadi ibu-ibu, kita bisa menjadikan dunia ini jadi sorga kalau hidup kita berdampak. Bapak-bapak, hidupmu juga harus berdampak. Karena waktu kita berdampak baik bagi orang lain, maka apa yang kau tabur itu. Jangan cuma sibuk tuntut suamimu berubah, jangan cuma sibuk tuntut istrimu berubah, tapi kita dulu yang harus berubah. Ya, dulu kan saya sama suami begitu, baru nikah. Layani dia, bikin kopi, bikin sarapan, bikin ini. Begitu sudah punya anak 1, 2, tidak ada pembantu. Bulan madu mulai hilang. Loh? Urus anak sendiri tanpa pembantu. Ya. Baru nikah masih bulan madu terus, produksi madu terus kan manis terus tiap hari sayang, mau kopi, sayang, mau roti, madu semua begitu. Anak 2 lahir nggak ada pembantu, keuangan menipis, madu hilang, yang tersisa tinggal lebah. Ya toh, kalau madu hilang yang tersisa apa? Lebah. Apalagi kalau kayak saya ini lebah hutan, sekali entup mati. Ya, jadi keadaan bisa merubah orang ternyata. Saya yang tadinya ramah masih bulan madu toh, wah menipis saudara. Ya madunya habis, urus anak sendiri, nggak ada pembantu. Ya saldo juga kurang. Ya kan saldo kurang itu kan menyebabkan kemacetan. Ya di jalan tol baca nggak itu tulisannya? Saldo kurang menyebabkan kemacetan. Jadi yang muda-muda kalau mau nikah pastikan saldonya ada, supaya tidak macet rumah tanggamu. Kau pikir itu token listrik bunyinya lagu dangdut? Tidak. Ya, jadi tolong dipikir. Jadi saudara akhirnya mulai berkurang nih. Saya sudah bertobat, sudah jadi pengkhotbah, sudah. Tapi ketika keadaan susah, capek, lemah, nggak ada duit, ternyata manusia lama bisa balik. Dan itu tadi madu jadi lebah. Ya, pagi-pagi dia bangun, saya kopinya mana? Saya bilang kau punya tangan 2 kaki 2 toh? Bisa kan kau bikin kopi sendiri toh? Terus dia bilang, ih kenapa istri saya jadi begini?
Saya bilang bikin sendiri sana di dapur. Sama-sama kita punya tangan dua, kaki dua. Nggak usah punya karunia bos jadi suami. Ya, saya juga mau diratukan. Ya, harusnya kalau minta diratukan nikahnya sama raja toh. Jangan nikah sama yang saldo kurang. Kalau kau nggak siap jadi babu. Iya nggak? Ya, jadi saya waktu itu saudara bisa ternyata pertobatan terkikis karena keadaan. Ya, sana di dapur bikin sendiri. Suami saya ke dapur. Dia tanya, ini gula yang mana? Di toples yang tulisnya garam. Kenapa ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak bapak-bapak itu, Wanto ditulis Wanti, ditulis Wanto di HP. Santi ditulis Santo, biar nggak ketahuan istri toh. Bertobat. Ya, suami saya itu sabar, nggak bisa marah. Wong Solo, kalau ngomong nyaris tak terdengar. Ya, saya selama menikah bisa pencitraan, ternyata bertahan cuma 1 tahun. Waktu mulai hamil, datang kesusahan, pertobatan bisa hilang loh. Bisa loh. Manusia lama muncul, malah lebih ganas. Tadi kan kita baca tuh ayat itu. Yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia Roh Kudus, pernah dijamah Roh Kudus, tapi akhirnya murtad lagi. Untung saya belum sempat murtad. Baru murtad rohani sedikit-sedikit. Belum sampai menyangkal Tuhan Yesus sih. Ya, lalu saya marah. Kalau udah begitu tiap hari akhirnya marah, rumah tangga ribut, yang ada tuntut menuntut, firman Tuhan sudah lupa semuanya. Ya, sampai satu kali saudara saya dapat ayat yang berkata, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan, entah dengan perbuatan atau dengan perkataan, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa kita perlu baca firman? Kenapa kita perlu dengar firman? Kita dengar tiap hari, belum tentu aja itu bisa masuk langsung ke hati dan tubuh. Apalagi kalau tidak pernah didengar. Parah saudara. Saya dengar ayat itu nancep, ya Roh Kudus masih bicara. Saya mulai praktekkan, rumah kotor saya ngepel untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, jangan, kalau untuk Tuhan kan kita ngepel sukacita enggak? Sukacita, tapi kalau untuk anak dan suami, kayak anjing galak kita. Ya, tiap hari bergonggong terus. Wow, 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 wow. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, senang hati loh. Suami saya bilang, mana kopinya? Mau marah, lakukan untuk Tuhan. Saya ke dapur, saya kasih kopi, kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk suami saya kasih sianida. Kenapa banyak orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang marah. Benar enggak? Kalau hatinya penuh Roh Kudus, masa dia taruh sianida? Enggak mungkin. Karena Roh Kudus nggak bisa bunuh orang. Setan bisa. Ya, bapak-bapak jauhkan sianida dari rumah. Apalagi sekarang lakban itu saya takut. Soalnya sekarang Indonesia ini ngeri, ditemukan mayat dengan mulut di lakban. Lakban semua sekarang. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah, jauh-jauh itu lakban tuh, ya sembunyi di tempat yang terasingkan. Ngeri Indonesia sekarang, motifnya tuh aneh-aneh loh. Ya, lakban bisa bunuh orang sekarang ternyata. Bisa kita berubah, bisa. Ya, tinggal kita nih mau terus hidup dalam pertobatan atau tidak. Mau dengar Roh Kudus, firman, atau mau dengar daging kita. Jadi saya saudara, waktu dia minta kopi saya, untuk Tuhan. Nggak bisa marah kalau untuk Tuhan. Amin. Saya kasih sama suami. Lama-lama saya mulai berubah. Enggak, saya lakukan untuk Tuhan. Mandiin anak untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kalau enggak dulu biru-biru. Ya. Sekarang saudara makin kesini tuh orang sakit jiwa makin banyak loh. Makanya saya tanya-tanya anak-anak muda sekarang cewek pada nggak mau nikah. Indonesia angka pernikahan turun loh, banyak. Mulai terjadi kayak di luar negeri juga. Saya tanya, kamu kenapa nggak mau nikah? Takut bu, lihat sekarang berita suami selingkuh semua. Ya, lihat pembunuhan, ngapain? Nanti kita jadi sakit jiwa. Belum nikah aja sudah sakit jiwa. Iya loh, ngeri sekarang loh. Apalagi pesan-pesan yang ada di sosial media sekarang, pesan-pesan yang menyesatkan. Lu ngapain bertahan dengan laki-laki yang begitu? Nanti lu jadi sakit jiwa, mending cerai.
Hari-hari ini dunia menuntut kita mengasihani diri, mencintai diri. Padahal Alkitab bilang kita harus belajar mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Bertentangan. Makanya tingkat perceraian naik, tingkat pernikahan turun. Di Indonesia sekarang orang takut nikah. Karena berita bagaimana perselingkuhan terjadi. Aneh-aneh saudara kalau lihat berita sekarang. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Makanya baca firman, supaya pertobatan kita tuh terjaga di dalam Tuhan. Kita bertobat setiap hari, setiap menit, setiap detik. Waktu saya mulai lakukan firman Tuhan, satu saat suami saya datang, bikinin saya kopi, saya mau kopi enggak? Tumben. Dia mulai berubah juga. Apa yang perlu aku bantu? Nyuci, nyapu, ngepel, jemur, nyetrika. Zaman-zaman kita susah dulu nih. Dia mulai berubah. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kalau kau cuma sibuk tuntut suamimu berubah dan kau tidak berubah, percuma. Kau tuntut istrimu berubah, kau tidak berubah, percuma. Keteladanan kita itu akan mendatangkan berkat waktu kita belajar melakukan firman. Karena ayat ini bilang seperti tanah, dikatakan di sana, yang menerima menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Kalau tiap hari firman turun ke hati kita terus dan kita ambil firman itu masuk dalam hati kita, dia akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Semakin diberkati hidup kita. Kalau ada orang yang hidupnya tidak diberkati, jadi Kristen, begitu terus nggak pernah berubah, ada yang salah saudara. Kau pasti nggak hidup dalam pertobatan yang sejati. Karena firman Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, tapi dosamu, kejahatanmu, itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah. Saya sudah melihat orang yang bertobat, yang mau belajar sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam firman Tuhan, hidup berubah, nasib juga ikut berubah. Karena perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Amin. Waktu karakter kita berubah, hidup kita berubah, maka nasib juga berubah. Karena Tuhan yang memberkati. Tapi sebaliknya orang yang pernah mengecap dikatakan, mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mereka yang mengecap firman yang baik dari Allah serta punya karunia-karunia akan dunia yang akan datang, namun mereka murtad lagi, tidak mungkin. Ini yang namanya Alkitab bilang dosa yang tak terampuni, menghujat Roh Kudus. Orang yang murtad begini, dia menghujat Roh Kudus, tiap hari Roh Kudus suruh dia tobat, dia nggak tobat-tobat. Itu dosa yang tidak terampuni. Hari ini kau marah sama istri, Roh Kudus bilang jangan marah sama istrimu, berdamai. Percuma. Kau ikuti terus keinginan dagingmu. Makanya ayat itu bilang ada satu dosa yang tidak diampuni, dosa menghujat Roh Kudus pasti binasa. Apa yang bisa membuat kita bertobat? Roh Kudus. Waktu kau baca firman, Roh Kudus kasih kita kuasa. Asal kau buka hati dan berkata, Tuhan, aku mau. Roh Kudus tolong aku mau melakukan firman ini. Orang-orang yang merokok, berapa banyak yang masih merokok di sini? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang kau, saya rendam 15 menit. Supaya kau buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya. Jangan bilang nggak bisa, Bu, saya nggak bisa stop rokok karena kau mencoba dengan kekuatanmu. Tapi coba kau berdoa minta Roh Kudus, Roh Kudus aku mau. Ubahkan aku mau stop rokok. Banyak kok kesaksian orang yang berdoa besok sudah nggak pengen lagi loh. Tapi kalau kau ikuti keinginan dagingmu terus silakan. Masih tanya lagi, emang orang Kristen dilarang merokok? Di mana ayatnya Bu Pendeta? Saya jawab di Alkitab tidak ada, di pom bensin banyak. Kau baca sana dilarang merokok gede sekali. Apa hubungannya Bu Pendeta? Kau sedangkan di pom bensin tidak diterima, apalagi di sorga. Di pom bensin saja kau tidak layak masuk, apalagi di sorga. Amin apa amin? Bertobat, ya bertobat. Minta Roh Kudus. Tadi Pak Khalid bilang, iya pertobatan itu tiap hari. Bukan satu kali toh waktu engkau terima Yesus sudah selesai. Oh pasti selamat, kasih karunia, kan Tuhan sudah mati dari dahulu sekarang bahkan sampai dosaku selama-lamanya. Kau kira darah Yesus itu apa? Terus kau main-main terus. Derajatmu sudah diangkat nih jadi anak, kenapa kau jadi budak lagi? Saudara kalau angkat anak dari kotor di pinggir jalan,
Ya, dia pemulung kotor, miskin, saudara angkat bawa ke rumah. Saudara cukupi, saudara kasih baju. Besok dia udah pulang lagi, sudah ada di got lagi. Dia duduk di situ lagi. Saudara ambil lagi. Saudara pulang lagi. Besok dia pergi lagi di situ. Saudara bosan nggak? Lama-lama. Ya udahlah, biarin dia, berarti lebih cocok tinggal di situ tuh. Kalau engkau sudah derajatmu diangkat, tapi kau terus melakukan dosa, engkau jadi budak lagi, budak lagi, budak lagi. Ya lama-lama silakanlah, Tuhan bilang. Makanya di sini dikatakan, maka dia tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati. Ya, padahal tadi sudah mengecap, sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Biar kau bahasa rohmu sampai di langit ke-7. Tiap kali berdoa sampai malaikat keriting dengernya. Kalau kau tidak bertobat, kelakuanmu nggak berubah, percuma. Ya, Rasul Paulus bilang, biar kau bisa bahasa malaikat. Ya, biar kau menguasai semua bahasa malaikat pun kau tahu. Tapi kalau engkau tidak hidup melakukan firman Tuhan, maka imanmu itu nol, mati, nggak ada apa-apanya. Mari kita bertumbuh hari-hari ini. Mau kiamat besok, mau kiamat nanti kapan, biarin. Yang penting kita sudah bertobat, benar nggak? Ya, penting kita sudah bertobat, itu aja. Jadi kalau orang tanya, Bu, apa yang harus kita lakukan persiapan hari ini apa? Sekarang orang bingung. Saya baca kemarin pengusaha-pengusaha di Dubai mulai pindahkan uang-uang mereka taruh di Singapura, di Hong Kong, di yang negara aman. Ya puji Tuhan lah kalau kita ini uangnya pas-pasan. Nggak usah bingung-bingung tuh. Yang banyak duit pusing loh, saudara. Ya makanya jangan minta-minta kaya-kaya banget, amin.